Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan cara memandirikan mereka. Program nasional ini diluncurkan pada 30 April 2007 oleh pemerintah Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah. Setelah 5 tahun berjalan, apa saja pencapaian PNPM Mandiri yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita? Yang pertama, hasil studi menunjukkan PNPM perdesaan memberi hasil positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, serta penyediaan layanan bagi masyarakat. Menyangkut ekonomi rumah tangga di daerah-daerah PNPM perdesaan, tingkat konsumsi masyarakat meningkat hingga 9,1%. Pada periode 2007 sampai 2009, konsumsi per kapita di daerah PNPM naik 5% lebih tinggi dibanding di daerah-daerah yang menjadi standar kontrol. Sementara itu, rumah tangga miskin di daerah-daerah kerja PNPM juga memiliki kemungkinan lebih baik 2-3% lebih tinggi untuk melewati batas kemiskinan nasional. PNPM perdesaan juga berdampak sangat baik dalam memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Ini adalah buah dari perbaikan kualitas jalan serta jembatan. Masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Menurut hasil studi, PNPM generasi berhasil mengurangi kasus gizi buruk pada balita hingga sebesar 2,2%. Sementara itu, angka partisipasi sekolah naik 0,8% untuk SD dan 3,8% untuk SMP. Dibandingkan pendekatan-pendekatan lain, PNPM perdesaan terbukti paling efektif dalam membangun infrastruktur. Biaya pembangunan 56% lebih murah dibanding bila mana dikerjakan kontraktor. Meski begitu, 85% infrastruktur yang dibangun dengan pendekatan PNPM berkualitas baik mendapat nilai bagus atau sangat bagus dalam audit kualitas. Dalam jangka panjang, PNPM Mandiri juga memberi dampak positif pada peningkatan penciptaan lapangan kerja. Warga di wilayah PNPM perdesaan memiliki kemungkinan lebih tinggi, yakni 1-2% di atas wilayah lain untuk keluar dari jerat pengangguran. Temuan lainnya, PNPM perdesaan dan generasi lebih efektif dalam kondisi-kondisi yang khusus. Misalnya, di daerah miskin, terpencil dan minim infrastruktur. PNPM perdesaan sangat efektif membantu rumah tangga miskin dan rumah tangga di kecamatan miskin. Dalam kelompok 20% rumah tangga termiskin, konsumsi meningkat 11,8%. Sementara itu, di kelompok 20% kecamatan termiskin, konsumsi naik 12,7%. Pada PNPM perkotaan, tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi mencapai 39% mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Juga terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam swakelola pembangunan melalui BKM dan LKM yang pada gilirannya ikut menumbuhkan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Studi juga menunjukkan self-of responsibility dan self-of ownership masyarakat tumbuh. Ini diindikasikan dengan tingkat kontribusi swadaya masyarakat yang mencapai 49%, terutama dalam pembangunan infrastruktur pemukiman. Lalu dalam hal infrastruktur, partisipasi masyarakat berhasil menurunkan biaya hingga 21%. Untuk kegiatan pemasangan paving block, proses pembangunan bahkan bisa lebih murah hingga 40%. Di samping keberhasilan-keberhasilan yang sudah disampaikan, yang jauh lebih penting dan mendasar, PNPM menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas sosial. Program-program PNPM mendapat tingkat partisipasi yang tinggi di kalangan masyarakat miskin dan perempuan. 45% penduduk miskin dan 50% perempuan terlibat. Menurut studi, melalui PNPM, masyarakat desa merasa mendapat akses yang lebih besar terhadap informasi. Juga akuntabilitas program menjadi lebih tinggi. Keberhasilan itu memang perlu dipertahankan, bahkan diperluas. Diperluas bukan hanya dalam arti skop daripada pendanaan, financing atau skop daripada kegiatan dan sebagainya, tapi bagaimana nanti linkages terkaitan dengan hal-hal lain, dengan sektor-sektor lain. Kita punya 3 jalur untuk itu, ya. 3 jalur untuk yang PNPM yang dinilai sudah lulus dari PNPM, ya. Kalau yang sifatnya dia jurusan untuk pemberdayaan ekonomi, kita akan
mengembangkan linkage dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, koperasi ya, koperasi syariah atau BMT dan sebagainya. Yang kelompok masyarakatnya punya orientasi untuk meneruskan pemberdayaan sosial ya. Ini masuk ke tahap kedua yang juga dikoordinasikan oleh Pak Menko Kesra. Mereka akan dikonsolidasikan dan mereka diberikan misi untuk mempercepat pencapaian MDGs berbasis masyarakat. Mereka membangun posyandu, membangun PAUD ya. Dan satu lagi jurusan lain adalah yang kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan kemandirian dan kebudayaan di bidang sosial budaya ya. Kita sedang siapkan PNPM seni budaya. Misalnya ada kelompok di Kota Gede ya, saya sangat terkesan itu. Mereka kelompok PNPM perkotaan, tetapi mereka tidak mau ingin berdagang, tidak ingin tidak ingin bicara sosial, tapi dia budaya. Ya. Apa yang telah dan kita lakukan ini, yang dilakukan oleh pemerintah, sudahkah ini menjadi kesepahaman seluruh pemangku kepentingan? Menurut hemat saya, kalau saja seluruh institusi lembaga yang mempunyai juga arah ke dalam rangka pemberdayaan tadi menggunakan pola ini, mungkin hasilnya jauh akan lebih baik. Karena apa? Ada kesamaan terhadap menggunakan prinsip-prinsip yang tadi sudah diitukan melalui PNPM tadi. Akuntabilitas, transparansi, partisipasi, gender, ya kan? Dan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Tidak tadi dari hasil studi, tanpa melalui pihak ketiga, seluruh kegiatannya bisa dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya baik. Kalau saja program dan kegiatan-kegiatan ini dari lembaga juga menggunakan seperti ini, pasti akan jauh lebih baik hasilnya.